Karena tren pasar kala itu memang motor-motor ramping seperti ini, serta modifikasi tie look yang kurang gizi. Dan inilah awal mula style jamet Kudasih. Bukan mengajari atau menjadi guru, cuma kasihan sama yang sudah berharap lebih padamu. Karena di luar sana sudah banyak fansmu yang pada halu. Sudah cukup, seluruh Indonesia sudah menghujat motor ini, termasuk kami. Kali ini kami akan membahas tentang Satria yang berbeda, yang sepertinya saat ini lebih cocok dengan selera pasar Indonesia jika dibandingkan dengan yang ini tentunya. Mari kita bahas sebuah motor yang pada masanya sempat membuat kita bengong. Walaupun saat itu harganya sudah tidak ramah di kantong, tapi sekarang makin digoreng sampai gosong. Wih, 110 juta ya mas ya? 110 juta. Sejarah Suzuki Satria di Indonesia dimulai pada tahun 97 dengan peluncuran Satria 120S yang merupakan motor bebek pertama dengan mesin tegak 2 tak 120 cc. Seiring waktu, motor ini berevolusi melalui berbagai model 2 tak seperti Satria 120R yang memiliki julukan Satria Lumba-Lumba dan Satria Hiu. Hingga akhirnya beralih ke era 4 tak dengan peluncuran Satria Jamet pada tahun 2004 yang mengusung konsep Hyper Underbone atau ayam jago dan menjadi sangat populer di Indonesia. Satria Hiu sendiri menjadi salah satu yang paling fenomenal. Dengan lekukan bodi yang terbilang tajam kala itu, ukuran bodi yang cukup besar, serta performa yang galak membuatnya digemari bahkan hingga sekarang. Sementara Satria F hadir dengan desain cungkring yang saat itu memang sangat digemari karena tren pasar kala itu memang motor-motor ramping seperti ini serta modifikasi tie look yang kurang gizi. Dan inilah awal mula style jamet Kudasih. Yamet Kudasih, Bang Yamet, Tarakedasi. Tapi sekarang sudah berbeda. Saat ini hampir semua motor yang laris adalah motor yang tampil gambot. Seperti Vario 125 yang gacor penjualannya, 160 yang besar kepala, Honda Scoopy yang bulky, sampai Honda Beat yang dulu kecil sekarang ada versi ban gambotnya. Apalagi segmen maxi seperti Aerox, NMAX, PCX sampai ADV yang semuanya memiliki bodi sangat bongsor. Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa sekarang desain gambot, besar dan berisi lebih disukai konsumen. Yamaha MX King adalah contoh paling nyata. Di saat motor batangan dan motor bebek super penjualannya terus merosot, motor ini tetap menjadi king di kelas bebek sport karena tampilannya yang moge look, besar, dan padat. Selain itu, motor ini juga belum terasosiasi dengan image jamet seperti yang terjadi pada Sonic dan Satria F sekarang. Motor ini udah kayak seragam nasional jamet, bab. Walaupun penjualannya memang tetap menurun, tapi paling tidak ini jadi yang paling laku dari bebek super lainnya di Indonesia. Saat selera pasar mengarah ke motor gambot dengan desain agresif dan berotot, Satria terbaru malah bentuk wajahnya berubah makin nyolot. Dulu Satria F laris karena pada saat itu masih tren motor ramping. Bahkan Suzuki Shogun sempat menonjolkan kata ramping dalam iklannya untuk mengejek Honda Karisma yang obesitas kala itu. Dengan tren pasar yang mengarah ke motor gambot, seharusnya Suzuki mengganti desain Satria ke arah yang sama dengan selera pasar Indonesia. Atau nambah segmen baru lagi. Jadi Satria Jamet tetap ada, dan ada varian baru dengan bodi bebek seperti Satria Hiu, tetapi dengan mesin yang sama-sama powerful. Yang pasti jangan pakai mesin Satria abal-abal ini. Apa ini, Cok?
seperti Honda yang punya Sonic 150 dan Winner Air 150. Ngelawak lo bang. Suzuki mau rilis motor baru aja udah syukur. Ini disuruh nambah segmen. Satria dengan desain hiu ini sepertinya lebih masuk akal sekarang ini jika dibandingkan dengan si GT ini. Tapi tentunya dengan penyesuaian desain, dibuat lebih modern, lebih gambot, tetapi tidak menghilangkan ciri khas Satria hiu yang sudah sangat ganteng ini. Terutama yang harus dipertahankan adalah bagian rangka kotak yang terekspos ini. Adalah rangka S-Cuff. Iya, namanya sekilas hampir sama dengan rangka Lagnat. Tapi ini jauh lebih keren, jauh lebih kuat. Tidak seperti rangka motor sejuta umat yang penuh silika dan karat serta bonus fitur lipat. Pakai rangka esap tuh gagal ya, mau pakai rangka esap nih. Berarti Vario, Genio, Scoopy sama Beat rangkanya kayak gini. Coba cek dulu-dulur. Sering juga disebut dengan rangka perimeter atau dual cradle box. Rangka ini juga memiliki desain yang kokoh dan memberikan stabilitas saat kecepatan tinggi. Selain itu, tentu saja suspensi belakang monoshock dan sirip-sirip hiu seperti ini juga harus dipertahankan sebagai ciri khas untuk menambah kesan sporty di motor ini. Sedangkan untuk mesin, tentu mesin Satria FI masih sangat mumpuni, anti vampir, anti klotok karena DOHC asli. Berbeda jauh dengan si SOHC yang ini. Apalagi DOHC Hello Kitty. Nah, gimana menurut kalian? Lebih suka Satria Jarjit atau Satria Hiu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian video ini, salah motor jamet yang sekarang kurang laku. Kami hanya memberi masukan biar bisa bangkit seperti dulu, bukan mengajari atau menjadi guru. Cuma kasihan sama yang sudah berharap lebih padamu, karena di luar sana sudah banyak fansmu yang pada halu.